Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah. Pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini saya kembali ke kebun untuk melihat perkembangan kebun pada tanaman kopi di kebun saya ini ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang melimpah, umur yang panjang, dan diberikan kemanfaat di dalam umur dan hidup kita, serta diberikan keberkahan umur kita. Amin Allahumma amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini, kesempatan ini saya akan memberikan satu penjelasan tentang bagaimana kita untuk menyambung kopi pada musim yang akan datang. Sebaiknya persiapannya itu apa saja yang harus dipersiapkan kita pada bulan-bulan ini, atau pada bulan-bulan ini kita persiapkan untuk apa? Untuk persiapan apa untuk menyambut musim penyambungan yang akan datang. Oke, pada kesempatan kali ini bulan Juni tahun 2025 kita harus mempersiapkan yang namanya tunas untuk pengentresan ya. Menyiapkan tunas untuk pengentresan yang mana entres tersebut akan disambungkan besok pada bulan Oktober tahun 2025. Persiapan entres pada tahun ini pada bulan Juni tahun 2025 itu baik untuk dilakukan, asalkan dalam satu batang itu jangan terlalu berlebihan. Dalam satu batang jangan terlalu berlebihan. Jika terlalu berlebihan maka akan mengganggu proses-proses pembungaan pada kopi di tahun ini ya. Akan mengganggu proses-proses pembungaan pada tanaman kopi pada tahun ini. Oke, langsung saja kami perlihatkan proses kami untuk menyimpan tunas sebagai bahan yang akan disambungkan besok pada bulan Oktober tahun 2025. Langsung saja kita tengok apa perkembangan pada entres tersebut ya, yang akan kita pelihara untuk disambungkan di bulan Oktober mendatang. Maka persiapannya sejak sekarang. Sebetulnya ini sudah terlalu telat ya, terlalu ke belakang, terlalu telat ya. Tapi nggak masalah, masih ada kesempatan sekitar Juli, Juni, Agustus, September, 4 bulan. Maka saya anggaplah cukup untuk pengentresan di musim yang akan datang, penyambungan di musim yang akan datang. Oke, pada tanaman ini sebetulnya bibit bagus ya. Ini ada tunas, kita buang aja terlalu jauh. Ini juga sama, buang aja terlalu jauh, enggak apa-apa ya. Yang kita simpan itu pada bagian yang sini ya, pada bagian pangkal ini ya, pangkal batang ini kita simpan, ini kita simpan, ini juga cukup 2 aja nggak apa-apa ini ya. Ini kita pastikan ini bagus, bisa kita simpan pengentresan ya. Oke, pada batang ini kita cukup memelihara 2 saja, tidak lebih ya, cukup 2 saja, tidak lebih. Ini bahan itu tunas itu disimpan untuk pengentresan. Ingat, ini disimpan untuk pengentresan, bukan dijadikan bahan pada batang kopi ini. Ini kita buang saja ya, terlalu jauh enggak apa-apa. Kita simpan untuk pembibitan entres ya, bukan untuk simpan bahan. Ini juga kita buang saja. Nah, ini enggak apa-apa, terlalu jauh. Iya, gitu. Ayo kita sekarang cari pada batang yang lain ya,
cari pada batang yang lain untuk pengentresan pada kopi-kopi robusta yang kami tanam ini ya. Yang kami tanam ini sebab kami masih butuh banyak sekali penyambungan pada kebun yang lain ya. Nah, ini juga sama. Ini juga sama, kita cukup memelihara satu. Kita memelihara 1, 2, ini 2, 3 ya, 3, terus ini 4 ya. Ulangi 1, 2, 3, 4. Ya ini 4 ya. Cukup ini 4, nggak usah banyak-banyak karena mengganggu pembungaan pada batang ini. Oke, kita cari lagi pada batang yang lain. Kita lihat ini bibitnya bagus, dompolannya kenceng ya, tidak rontok ya. Bagus, dompolannya kenceng, tidak rontok. Lah ini banyak sekali tunas-tunas seperti ini bisa kita jadikan bibit pengentresan. Oleh karena itu kalau banyak sekali entres seperti ini, maka kita sortir saja, cukup 3 atau 4 saja ya, jangan terlalu berlebihan karena mengganggu proses pembungaan. 1 kita buang, 2 kita buang, 3 kita buang. Ini nah, ini terlalu kurus, kita buang juga. Udah cukup. Ada 1, 2, 3, 4, ini 5 saya pelihara ya. 5. Ini buat pengentresan nanti ya. Oke, kita cari lagi bibit-bibit untuk dibuat entres pada bulan Oktober mendatang. Ini juga ada. Nih, nggak apa-apa ini dibuat bibit entres 1. Sini ya. Ini 2. Ya, kita pelihara aja, enggak apa-apa itu 2. Tapi tunas-tunas yang lain jikalau terdapat maka dibuang semuanya karena tidak diperlukan ya, karena tidak diperlukan. Oke, pada batang yang lain coba kita cari ya. Pada batang yang lain coba kita cari untuk dijadikan entresnya. Nah, pada batang yang ini coba lihat. Ini ada 1, 2 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Yang balik pun kita pelihara enggak apa-apa, nanti kita buat pembibitan aja. Karena ini termasuk kopinya bagus ini, rapat, tidak mengalami kerontokan ya. Ya itu. Kita cari lagi. Nah ya, kita cari lagi. Nah ini coba kita perhatikan. Ini ada 1 ya, ada 1. Oh, kita bibit aja enggak apa-apa. Gelas air kita buang. Nah, ini juga ada bibit baru 1. Nah, ini buang aja, ini buang aja, ini juga buang aja, sama dibuang, kita buang. Oke, kita sisakan ini 2. Nih ada 1, buang. Oh, kita sisakan 2 aja, ini 1, 2 cukup untuk pengentresan ya. Untuk pengentresan kita cari lagi, kita cari dan cari lagi. Ada, oke. Kita cari terus ya. Simak terus video ini pokoknya agar Anda sekalian mudah memahami bagaimana cara saya untuk menyimpan entres yang akan kami buatkan bibit atau jadikan bibit pengentresan di masa yang akan datang. Seperti ini terlalu banyak ini ya, sehingga kelihatan kurus-kurus dan bisa
kita sortir aja. Ini yang terlalu kurus kita buang. Kita buang ini ya, tidak apa-apa, ini kita buang aja. Ini juga terlalu kurus, kita buang aja. Yang lain ada yang ini ada 1, 2, yang bawah kita buang. Ini sortir lagi, kita buang salah satu saja ya. Jangan terlalu rapat kayak gini, nanti nutrisi berebut sehingga kurang baik dalam perkembangan pengentresannya ya. Nah ini kurang baik jika dijadikan satu, ini kok jadi satu, kita pelihara semua, kurang baik. Kita pelihara yang bagus aja, kita pelihara yang bagus aja. Ini kita buang salah satu saja. Ini sama suburnya, sama kita buang yang ini aja. Oke. Ini masih ada 2 yang bawah ini, ada 2 ya, kita buang satu saja ya. Oke, kayak gini. Terus yang atas ini juga kita buang aja ya. Atas ini kita buang. Oke, kita buang. Kita lanjut cari, ini ada 2 juga, kita ambil yang kurus, kita buang ya. Gini balik nggak apa-apa, yang penting jangan berlebihan. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terlalu banyak ya 7. Ini buang aja. Oke, buang aja. Oke ya, sudah. Selain kita sudah tentukan, maka yang lain kita buang semuanya. Karena ini sudah kita tentukan ada 7 batang untuk pengentresan. Ini ya, oke. Yang lain kita buang ini juga. Kita buang. Kurang rapi, nanti kita rapikan pakai gunting. Kita buang semua. Pokoknya jika ditemukan banyak sekali kita buang. Ini juga kita buang. Tidak baik menyimpan terlalu banyak ya, rebutan nanti. Oke. Sulit pakai gunting seharusnya. Udah itu aja ya, itu aja yang kita eksekusi. Kita cari lagi yang lain. Proses pembungaan bareng dengan musim munculnya tunas, maka kita butuh untuk menyambung pada musim-musim yang akan datang. Lalu kita buang yang kita tidak perlukan. Seperti ini juga ada 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini kita buang, ini pertumbuhan ini kita buang 1 ya. Oke ya, 1, 2, 3. Yang lain kita buang aja ya. Ini cukup ya, kita pelihara 3 saja. Dan nantinya kita bisa sambungkan di batang-batang kopi yang perlu kita sambungkan ya. Kapan? Pada awal musim penghujan. Pada awal musim penghujan. Oke, ini juga kita buang ya. Kita buang. Mudah gitu aja ya ini. Oke. Kita cari lagi ya. Ini hampir memasuki bunga raya. Hampir memasuki bunga raya pada daerah kami ya. Masuki bunga raya pada daerah kami. Dan alhamdulillah ini sudah nampak ya, calon-calon biji kopi ya. Sudah nampak nih calon-calon biji kopi. Kita buang ya. Kita buang. Oke. Walaupun kayak gitu, tapi ini masih proses ya. Progres kedepannya semoga diberi hasil yang maksimal dan sesuai apa yang kita harapkan ya. Maka harapan petani adalah berbuah maksimal dan lebat. Berbuah maksimal serta lebat. Itu ya.
Jadi petani itu harapannya yaitu buahnya lebat dan maksimal ya. Tentunya berbuah maksimal dan lebat itu ada prosesnya, tidak serta-merta langsung berbuah lebat gitu aja ya. Maka sahabat tani dimanapun Anda berada ya, itulah proses-proses kami menyimpan bahan ya, proses-proses kami menyimpan bahan untuk pengentresan di musim yang akan datang ya, di musim yang akan datang. Sehingga apa tujuannya? Tujuannya adalah kita memperbarui batang-batang sambungan pada kopi kita, sambungan-sambungan pada batang-batang kopi kita, sehingga tujuan kita adalah menghasilkan kopi yang maksimal dan berbuah lebat. Karena itu adalah tujuan pasti ada prosesnya. Maka kita jangan lupa proses untuk mencapai tujuan. Kita jangan lupa jalan untuk mencapai tujuan. Dan jalan yang kita lalui itu adalah namanya proses. Oke, sekian cukup dari saya. Semoga diberikan kemanfaatan. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.